saya periksa di bagian perut ya, dan nanti akan diperiksa di bagian ginjal ya, dan juga regio di perut bagian bawah atau suprapubik. Tapi kan kita nggak akan bilang ke pasien kalau itu suprapubik ya, karena kan pasien nggak tahu suprapubik apa gitu ya. Silakan Bapak bisa mengosongkan kandung kencing ya, buang air kecil terlebih dahulu. Jangan lupa ketika kita melakukan pemeriksaan abdomen ya, kemudian VU, selalu minta pasien untuk bisa buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian nanti kita hadirkan saksi ya untuk menemani pada saat dilakukan pemeriksaan ya. Silakan Bapak bisa berbaring, kemudian mulai dari perut sampai sini harus terbuka gitu ya. Silakan tidur. Siapa namanya Dek kamu? Ivan. Ya, Ivan, silakan tidur. Nah, terus setelah itu kita jangan lupa untuk melakukan prosedur cuci tangan ya. Hand rub saja, tidak perlu memakai sarung tangan. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita minta tolong Bapak bisa buka bajunya mulai dari sini sampai sini. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan itu adalah palpasi ginjal. Dulu masih ingat palpasi ginjal caranya seperti apa? Jadi kalau kita memeriksa ginjal sebelah kanan, maka posisi kita berada di sebelah kanan ya. Kalau sebelah sana ya berarti kita bisa berada di sebelah kiri, atau kita bisa menggunakan tangga ya. Kemudian di sini ini ada yang namanya musculus rectus abdominis ya Dek ya, selalu ingat. Terus di sini ada costa ya. Nah, posisi tangannya adalah berada di bawah ya. Kita minta ya, sebentar Papa. Nah, itu kita taruh di daerah costovertebral angle atau costo terbawah ya. Kita taruh sebelah sini. Kemudian kita minta penderita untuk tarik nafas ya. Ini di sini ya. Nah, kemudian di tepi lateral dari musculus rectus abdominis ya. Minta tolong Bapak bisa tarik nafas. Ya, sekarang keluar nafas. Nah, sembari kita melakukan palpasi ya, apakah ginjalnya teraba atau tidak. Jadi yang ini didorong ke arah ventral ya, atas. Kemudian kita sembari palpasi. Palpasinya adalah pada saat pasien itu melakukan ekspirasi, baru kita raba ya, apakah ginjalnya teraba atau tidak. Kalau teraba ginjalnya, maka kita deskripsikan ukurannya, permukaannya, konsistensinya ya, ada nyeri tekan atau tidak ya. Itu pada kondisi-kondisi misalnya ada polip ya, nah seperti itu pasti nanti akan teraba gitu ya, untuk yang palpasi ginjal. Nah, pasien untuk tidur, kita taruh tangan kita di costovertebral angle ya. Kemudian kita minta untuk silakan Pak tarik nafas, keluar nafas. Nah, tangan kita di tepi lateral dari musculus rectus abdominis. Normalnya ginjal itu tidak teraba, tapi orang-orang dengan pembesaran ginjal maka ginjalnya akan mudah teraba. Nyeri ketok ginjal. Jadi pada pasien-pasien dia dengan batu ureter, pasti dia akan merasakan yang sangat nyeri ya, nyeri kolik ya, karena di situ ada 3 penyempitan ya Dek ya. Nah, ini adalah kosta terbawah. Nah, ini adalah tulang punggung ya. Nah, nanti akan kita ketuk di daerah sini. Kalau kita mau periksa sebelah kiri ya berarti tangan kita letakkan seperti ini, kemudian kita ketuk ya. Kalau pasien terasa nyeri berarti ada batu. Pada pasien-pasien dia dengan kandung kemihnya penuh, normalnya kandung kemih itu kan 150 ml ya Dek ya. Nah, seperti ini pasti dia akan membesar gitu ya, dan pasti akan terasa nyeri. Jadi yang pertama kita lakukan adalah inspeksi ya, inspeksi di daerah regio suprapubis ini, apakah ada peradangan ya, warna kulitnya sama dengan sekitarnya, kemudian ada pembesaran massa organ atau tidak ya, itu untuk inspeksi. Setelah inspeksi adalah palpasi ya, jadi kita palpasi di daerah regio suprapubik.
Coba Bapak bisa ditekuk lututnya. Jadi jangan lupa ketika palpasi dan perkusi kita harus selalu menekuk lutut. Ya, kita palpasi di daerah suprapubik. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Apakah nyeri, Pak? Tidak. Ya, apakah nyeri? Tidak. Ya, apakah nyeri? Tidak. Ya, pada pasien-pasien dengan BPH yang memang dia sudah obstruksi, ya pasti ini nanti dia akan terjadi retensi ya, sehingga di sini akan membesar, dan kalau kita palpasi ya gini aja dia akan terasa sangat nyeri gitu. Itu untuk palpasi. Berikutnya adalah perkusi. Jadi perkusi itu kita lakukan mulai daerah umbilikus ke suprapubik. Jadi yang kita cari di sini adalah batas VU. Batas VU itu adalah batas redup batas timpani ke redup. Jadi bunyi usus itu normalnya adalah timpani, tapi ketika nanti sampai ke kandung kencing itu suatu organ yang di dalamnya itu ada rongga. Organ-organ yang seperti itu kalau kita lakukan perkusi bunyinya adalah redup ya. Jadi kita perkusi timpani, 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 timpani. Nah, sampai nanti ada perbedaan dari timpani ke redup. Normalnya batas VU itu adalah 2 cm di atas simfisis pubis. Itu untuk perkusi. Kemudian yang selanjutnya, pada orang normal ketika kita melakukan auskultasi di sini ya pasti masih akan terdengar suara peristaltik ususnya. Tapi dengan adanya retensi VU kan dia akan ke bawah ya ususnya, jadi VU-nya dia akan terisi penuh di sini sehingga kita tidak bisa mendengar atau suara peristaltiknya jadi berkurang gitu ya. Harusnya ditambah auskultasi, kita lakukan auskultasi apakah suara peristaltiknya dia menurun atau tidak gitu ya. Itu untuk yang pemeriksaan kandung kencing. Tidak retensi ya, masih terdengar suara peristaltik ususnya normalnya 5-35 kali per menit. Tapi kalau sampai ini retensi ya, maka suara peristaltik ususnya itu dia akan menurun terdengarnya. Berarti bisa dilihatnya itu dari auskultasi, auskultasi. Bukan dari perkusi, bukan? Bukan ya. Kalau dari perkusi kan tadi batas VU. Nah, kalau memang suara peristaltiknya sudah menurun, di perkusi kok ternyata dia sampai sini gitu ya batasnya ya, itu kalau dilakukan fungsi suprapubik itu aman ya. Jadi jangan takut menusuk VU-nya, asalkan dipastikan ya dia VU-nya membesar ya, suara peristaltiknya jauh ya atau menurun, pasti di sini nih isinya urin semuanya. Jadi ketika melakukan aspirasi suprapubik untuk ini ya dipasang mandrin sama avokat itu aman gitu. Macam-macam ya Dek ya, ada yang miring namanya left lateral gitu ya. Ada yang posisinya knee elbow position seperti sujud gitu ya, ada yang posisi litotomi. Ini di bawah kayaknya ada gambarnya. Jadi kayak orang nungging itu knee elbow position, litotomi kayak orang melahirkan nangkang gitu ya. Kemudian yang satunya adalah left lateral. Kalau pasien itu dia lebih suka posisi yang seperti ini dibandingkan dua posisi yang di bawah. Tapi bagi pemeriksa itu yang lebih enak itu posisi litotomi karena benar-benar jelas gitu kita bisa merawatnya. Jadi posisinya tuh litotomi. Kalau litotomi itu kan posisinya kayak gini ya, nangkang seperti ini ya. Pastikan kita lakukan inform konsen ya, kita bilang pemeriksaan ini mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Pak ya, karena Bapak harus melepas dari celananya gitu ya, kita sampaikan. Nah sebetulnya sebelum ke rectal touche itu kita lakukan pemeriksaan genitalia ya eksternal ya, jadi urut ya, jangan dari belakang dulu ke depan. Jadi urut tadi dari radius suprapubik ya, kemudian nanti baru genitalia yang eksternal. Sama tadi kita lakukan hand rub ya, kemudian baru kita periksa. Kalau mau periksa genitalia jangan lupa kita memakai hand spoon ya Dek ya. Yang pertama yang diperiksa adalah apa? Ujung dari penisnya ya, apakah dia sudah sunat atau belum ya, sirkumsisi ya atau belum ya, pereputiumnya ya. Kemudian kalau anak-anak ya berarti kita tarik ya, ada smegmanya atau enggak. Biasanya ada kotoran putih, warnanya putih kuning gitu ya, itu kotor ya. Nah kita tarik
preputiumnya, kira-kira dia bisa ditarik ke belakang atau tidak. Ya, kalau balanitis berarti peradangan pada ujung penisnya. Kalau fimosis berarti tidak bisa ditarik. Kalau parafimosis dia tidak bisa ditarik tapi tidak bisa balik lagi. Ya, ada atau tidak ya, fimosis, parafimosis. Kemudian nanti kita lihat ujung dari meatusnya ini apakah ada tanda-tanda kemerahan atau tidak. Ya, meatusnya. Kemudian dia ada duh tubuhnya atau tidak, ada pasien BO ya. Kalau nggak ada duh tubuhnya, pasien tuh diminta milking. Jadi milking itu adalah mempalpasi dari dorsum penisnya dari sini ke arah depan. Nah, kira-kira ada duh tubuhnya yang netes atau tidak. Yang milking siapa? Pasien sendiri, bukan kita ya. Pasien disuruh milking ya, suruh memencet batang penisnya dari belakang ke arah depan, kira-kira pas dipencet di tubuhnya keluar atau tidak. Kemudian setelah meatusnya ini kita lihat ada tanda-tanda peradangan atau tidak. Kemudian ujungnya berada di mana? Apakah dia berada di ventral, namanya apa? Hipos pagi ya, ataukah dia berada di dorsal. Jadi kalau penis itu ventralnya tuh justru di sini ya. Yang ini namanya dorsal. Ya, sama seperti pembagian di abdomen. Jadi E itu berada di atas ya, hip itu berada di bawah. Jadi jangan sampai ketukar-tukar. Kalau meatusnya itu berada di daerah dorsal berarti epispadial. Tapi kalau meatusnya ini berada di ventral sini ya, depan, berarti hipospadial. Itu harus kita lihat ada kelainan atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek lagi di batang penisnya ya. Ini kita cek semuanya ya, ada nggak kelainan-kelainan, misalnya ada kondiloma acuminata, sipilis, ya, lupus mole, herpes, ya, ini harus kita cek ya. Kemudian ada tanda-tanda epididymitis ya, ada atau tidak itu harus kita cek. Kemudian kita pencet di daerah dorsum penisnya. Kira-kira dia ada semacam kayak genjelan nggak? Kalau genjel itu biasanya ada struktur. Pasien-pasien yang sering dipasang kateter itu biasanya resiko untuk terbentuk struktur. Jadi di saluran dari uretranya tuh dia terbentuk luka ya, lama-lama kan dia akan mengeras ya, sehingga ketika dipencet itu dia ada semacam genjelan. Nah, itu tanda-tanda dari struktur. Kemudian kita lihat apakah ada tanda-tanda ekimosis ya, untuk yang trauma itu juga kita lihat ya. Kemudian setelah ini selesai, kemudian kita cek dari skrotumnya ya, kita cek ya, terus kita raba kira-kira dua-duanya terisi atau tidak ya. Kemudian jumlahnya berapa? Kalau dalam satu kantong ini jumlahnya 2, berarti misalnya ada massa, polip ya. Kemudian kita raba ul atasnya ya, kira-kira teraba atau tidak? Oh, teraba, kanan dan kiri sama ya. Kemudian masing-masing isinya 1. Kadang-kadang kalau kasus-kasus yang ada sensus testisnya tidak turun 1, jadi ininya kosong ya. Jadi dua-duanya terisi atau tidak. Kemudian ketika dipalpasi, apakah pasien terasa nyeri atau tidak? Kemudian pada kasus torsiotestis itu ketika testisnya diangkat dia akan nyerinya berkurang ya, khasnya gitu. Kalau torsiotestis itu kan dia nyeri banget pada testisnya, tapi ketika testisnya diangkat gini itu dia lebih enak ya, lebih nyaman. Itu tanda khas dari torsiotestis. Kemudian kita juga pada saat meraba kita bisa gores paha bagian dalam ya. Biasanya sih pakai palu refleks yang ujungnya itu ya di paha bagian dalam ya, untuk mengecek dari refleks kremaster ya, dia apakah terangkat atau tidak, berarti refleks kremasternya positif. Nah, untuk yang rectal pulse jangan lupa kita olesi dengan gel. Nah, seperti ini kita oleskan, kita
minta izin ke pasien, Bapak ini nanti akan saya masukkan ke bagian anusnya, nanti agak tidak nyaman ya Pak ya. Gitu ya, kita tekan di arah jam berapa deh? Jam 6 ya. Kita tekan dulu. Kalau di modul masalah digestif kita dulu ada inspeksi ya di luarnya, apakah ada tanda-tanda infeksi, kemerahan, ada kondiloma acuminata atau tidak, ada hemoroid atau tidak ya. Kemudian ada visura itu semacam ya luka di sini ya. Kemudian ada fistel itu lubang, jadi fesesnya itu nggak hanya keluar dari anusnya tapi bisa dari fistelnya, lubang fistelnya. Nah setelah kita inspeksi, kita palpasi ya, nyeri atau tidak. Setelah itu baru kita masukkan ya, arah di jam 6 ya, kemudian arah ke jam 12 ya. Nah di jam 12 ini kita meraba besarnya prostat ya. Besarnya prostat berapa, diameter lateralnya berapa, normalnya kanan kiri adalah 2 cm ya, besar prostat. Kemudian permukaan ya, berbenjol-benjol atau tidak. Kemudian sulcus medianusnya teraba cekung, mendatar. Kemudian pulu atasnya teraba atau tidak. Kemudian konsistensinya apakah kenyal, kemudian ada nyeri tekan atau tidak. Setelah itu refleks bubocavernosus. Jadi refleks bubocavernosus itu ujung penisnya bisa kita tarik atau kita pegang, maka nanti dia akan nyengkrem ya, tangan kita yang di sini ini akan nyengkrem kayak gitu. Nah berarti refleks bubocavernosusnya positif. Udah semuanya. Kemudian kita cek di sarung tangan kita apakah ada lendir, darah, feses ya gitu. Kalau kita meraba dari bawah tuh kayak gini kan, posisinya kan kayak gini nih. Nah kayak gini. Jadi kita raba lateralnya ya. Kemudian normalnya kan 2 cm. Kemudian habis itu permukaannya halus ya. Kemudian sulcus medianus itu yang ini ya, sulcus medianusnya normalnya dia teraba cekung. Tapi kalau sini udah membesar PPH-nya, maka dia akan menjadi datar ya. Kemudian pul atas itu berarti yang di sini. Kira-kira ketika kita meraba pulnya teraba enggak? Ya, normalnya teraba ya, pul atasnya. Kemudian konsistensinya kita tekan ya, kita palpasi. Prostatnya normalnya adalah kenyal. Kemudian ada nyeri tekan atau tidak ya. Jadi kalau ada nyeri tekan maka kita sampaikan. Kalau semisal ada nodul, kita deskripsikan nodulnya berada di lobus kanan atau di lobus kiri dari prostatnya. Nah ini contoh prostat yang, nah ini sudah mulai ada pembesaran ya gitu. Oke, ini juga enlargement. Jadi yang normal ini pembesaran yang pertama ya, sulcusnya mungkin masih teraba ya. Tapi kalau sudah pembesaran yang ini ya, lebih besar lagi, sulcusnya sudah mulai mendatar. Kalau pada kasus-kasus karsinoma, pasti di sini nanti akan teraba, dia berbenjol-benjol ya kan, seperti ini. Kalau pas di lakukan palpasi, dia permukaannya keras ya, kemudian konsistensinya keras, permukaannya juga berbenjol-benjol ya. Nanti akan terasa nyeri atau tidak ya, berarti kita tanyakan ke pasien. Hernia inguinalis ya, sama hernia yang medialis. Kalau di situ tulisannya direct dan indirect. Jadi kalau yang indirect itu yang lateral, yang direct itu yang hernia yang medialis. Kalau kalian lihat dari struktur anatominya, di sini tuh ada yang namanya kanalis inguinalis. Adik-adik bayangkan, kanalis inguinalis itu seperti lorong ya, gini ya, lorong ini ya. Nah, kalau seandainya terjadi hernia, maka usus itu dia akan keluar melalui di situ gitu ya. Gitu. Kalau yang hernia medialis, maka dia akan keluarnya lewat trigonum Hasselbalch. Kalian masih ingat anatominya trigonum Hasselbalch? Letaknya di mana? Itu di sini. Ya, trigonum Hasselbalch itu di sini. Kemudian
kalau dari kanalis imunalis itu yang di sini ya. Nah, kalau pembersihan hernia itu tinggal kita masukkan. Karena jelas banget deh kalau hernia itu, kalau yang lateralis itu sampai kadang-kadang itu kalau orang awam tuh istilahnya tedul, ya. Jadi skrotumnya tuh dia membesar, ya. Isinya apa? Ususnya yang tadinya di sini tuh dia keluar, ya, gitu ya. Jadi usus berikut dengan peritoneumnya ya, yang visceral itu dia akan masuk lewat kanalis ini atau lewat trigonum Hasselbalch tadi, dia akan masuk sampai ke skrotum gede gitu ya. Tapi nanti kalau dia tiduran, maka ini akan balik ya, itu yang reponible. Kalau irreponible, mau dia tiduran ya, dia nggak akan balik, dia akan tetap gede gitu ya di daerah skrotumnya. Nah, kita periksanya dengan cara minta penderita untuk berbaring. Biasanya ditunggu berbaring dulu, nanti lama-lama dia akan, ususnya itu akan balik lagi gitu, kalau untuk kasus-kasus yang reponible. Nah, kemudian nanti kita tinggal susuri dari kanalis imunalisnya ya. Kalau nanti terabanya itu di sini, berarti hernia yang lateralis atau yang indirect kalau di ujung jari. Tapi kalau di sebelah lateral dari jari itu berarti hernia yang direct atau hernia yang medialis. Jadi ini nanti masuk diikuti ya. Kalau pada laki-laki itu kelihatan banget ya, kalau udah ada hernia itu tuh nanti tangan kita masukkan ya, karena ususnya kan keluar lewat situ ya. Nanti kita masukkan, tinggal nanti teraba ya, apakah dia teraba di ujung jari atau di sebelah lateral dari jari. Di sini, ini tangan kita tuh meraba di sana. Meraba masuk ke sana ya. Nanti kita ikutin aja. Jadi kan dia akan keluar masuk ya. Jadi kalau kita batuk, ususnya keluar. Berarti enggak. Tapi kalau dia berbaring, dia masuk lagi. Nah, ini kita bisa masuk ke sini ya. Kita ikutin aja. Pada saat kita ikutin ya ke arah kanalis imunalis, kalau yang teraba itu di sini berarti dia hernia yang lateralis. Tapi kalau dia masuknya ke arah sini ya, yang teraba di bagian lateral ini berarti hernia yang medialis. Berarti tangannya enggak masuk lubangnya gitu. Masuk lubang kanalis imunalisnya, tapi lewat ini tadi yang ada di skrotum ini sini. Di kanalis imunalisnya kita susuri. Oh, disusuri. Ini bisa masuk deh. Ini kan karena manekin ya. Tapi kalau pada pasien langsung Bisa masuk. itu bisa. Jadi kayak cekungan gitu. Cekungan kita masuk ke dalam. Bukan lubang ya, bukan lubang, tapi itu kita bisa meraba dari kulitnya yang tadi gitu. Ya, kita raba di sana. Kalau teraba di ujung berarti hernia yang lateralis. Kalau terabanya di lateral, di sini berarti hernia yang medialis. Karena kalau di sini tuh daerah trigonum Hasselbalch, ya, sedangkan kalau di lateral tadi ya kanalis imunalis gitu. Operasi hernia tuh hanya seperti itu. Ya, dipasang mesh ya, seperti jaring-jaring gitu, sehingga dia menutup lubangnya itu tadi agar ususnya dia tidak masuk lagi ke sini. Ya, kalau ada hernia yang strangulata, jadi dia sudah masuk ke kafumnya, ya, kemudian dia muntir sampai nekrosis. Itu kan pasien akan merasa sangat nyeri sekali, dan itu merupakan tanda-tanda kegawat daruratan. Ya, namanya hernia yang strangulata. Jadi dia sudah masuk, kemudian dia muntir ususnya, gitu. Ya, sudah. Itu di cowok aja, di cewek juga. Cowok cewek, tapi lebih sering cowok, karena cowok itu kan sering angkat-angkat beban gitu ya, Dek, ya, sering latihan beban. Ya, itu kita harus hati-hati nih ya. Jadi kalau pada yang sudah laki-laki udah usia lanjut itu sering terjadi hernia. Kalau pada wanita namanya hernia femoralis ya. Jadi di sini tuh kayak ketutup gitu ya. Dia ini timbul benjolan. Isinya usus, namanya hernia femoralis. Ya, tapi kalau pada laki-laki lateralis dan medialis. Kalau pada wanita hernia femoralis itu tertutup di sini di daerah radius suprapubic ya. Ini ya, itu tinggal kita masukkan aja sama dipasang mesh ya, sehingga ususnya dia tidak akan keluar. Gitu.
Nah bedanya kan kalau pada wanita kan hanya bedanya sampai sini ya, karena dia nggak punya skrotum kan gitu. Tapi kalau pada laki-laki dia bisa keluar, jadi skrotumnya seakan-akan gede banget sebesar buah apa ya, melon ya. Beneran seperti buah melon, jadi gede banget skrotumnya karena ususnya keluar ke situ semuanya ya. Jadi testis terus ada usus, jadi besar banget seperti buah melon yang gede banget. Itu pada hernia yang sudah sampai ke skrotalis. Jadi tergantung letaknya. Jadi kalau sudah sampai skrotum namanya hernia skrotalis. Tapi kalau masih sini ya hernia lateralis, hernia medialis gitu. Kalau sudah mencapai skrotum hernia skrotalis. Tapi kalau di sini ya hernia femoralis. Hernia femoralis pada wanita. Dokter, kalau BAB-nya terlalu ngejamnya kuat itu juga bisa turun. Bisa turun kalau sudah pada lansia, itu kan semua otot-otot ligamen kan dia menurun deh gitu. Jadi kalau ngeden batuk pasti nanti kalau dia ada hernia atau tedon dia akan keluar. Tapi kalau sudah tiduran nanti dia akan masuk lagi gitu ya. Masukannya juga pelan-pelan ya, bukan diremes-remes gitu, enggak. Jadi biasanya pasien akan memasukkan dengan pelan-pelan ya, kemudian nanti dia akan masuk lagi yang dia rekomendasi. Kita bisa masuk kalau hernianya sudah lewat sini itu kita bisa telusuri. Nah, kemudian habis itu penderita disuruh batuk. Kalau di sini berarti hernia lateralis, tapi kalau yang di sini berarti hernia medialis. Kalau pada wanita biasanya di sini, karena dia keluarnya di fossa ovalis, maka namanya hernia yang femoralis. Sama peritoneum kan, peritoneum yang visceral. Sedangkan parietal itu kan dia akan nempel di hidung abdomen sebelah dalam. Jadi usus yang terbungkus ini karena ini ada locus minoris ya kan, kalau udah tua itu kan semua otot-ototnya ya, ligamen-ligamennya itu kan dia akan merenggang ya, terutama pada laki-laki. Nah nanti dia akan keluar nih ke sini ya. Jadi kalau yang immunalis dia keluarnya lewat sini. Tapi kalau yang indirect dia keluarnya lewat trigonum Hasselbalch ini, lewat lubang yang ada di sini, ususnya keluar deh. Tapi bukan usus tok ya, tapi dia terbungkus oleh perisapus peritoneum. Nah bentuknya seperti ini ya. Nanti dia akan keluar ke sini. Skrotum kan juga keluarnya lewat sini ya. Nah seperti ini kan testisnya. Nah ini kan testisnya seperti ini. Nah dia lewat jalan yang ada di sini. Makanya lama-kelamaan mungkin pembesarannya nggak hanya di sini, tapi di skrotumnya ini nanti juga akan jadi gede banget gitu ya. Istilahnya orang awal itu tedon ya, karena di sini hernia lateralisnya atau ususnya di sini nanti dia akan keluar lewat kanalis inguinalis. Dia akan masuk ke sini. Gitu. Nah, ini nanti bisa masuk lagi kalau dia yang preponibel. Sehingga ketika kita melakukan pemeriksaan ya, itu kita ikuti ke sana gitu ya. Dari itu kelihatannya, ini misalnya permukaan kulit, nanti kita ikuti ke sana. Kalau kita meraba di palpasi itu di daerah ujung berarti hernia lateralis. Tapi kalau pada saat kita meraba, yang teraba adalah bagian lateral dari ujung jari kita, berarti hernia yang medialis. Yang lateral itu medialis atau indirect. Tapi kalau yang teraba itu di ujung, berarti hernia yang lateralis atau yang ya gitu ya. Kalau dari ujung berarti hernia lateralis atau direct ya. Sedangkan kalau yang di tengah ya keluarnya lewat trigonum Hasselbalch itu yang hernia yang medialis itu ya. Ini adalah usus yang terbungkus oleh peritoneum yang visceral gitu. Jadi ketika kita lakukan auskultasi bunyi itu peristaltiknya kruk 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 gitu, karena dia masuk ke dalam tadi kantong dari skrotumnya. Lampunya harus kita matikan. Nah, jadi lampunya dimatikan. Ini kemudian posisinya adalah jangan sampai terbalik. Ini kita taruh di sini. Kemudian ini kita sentari dari bawah. Kemudian kita lihat ya. Kalau dia berwarna bening ya berarti ada cairan hidrogel ya. Normalnya kan dia tidak berwarna merah ya, tapi karena di dalamnya ada
testisnya. Gitu. Kalau dia isinya air ya hidrogel, maka dia akan seperti yang ada di gambar kalian ya, ada pendarahan warna merah. Kalau prostat diamin berarti enggak Itu kan pada lansia, pastikan dia sudah tidak ingin punya anak lagi, Melody. Kan ini yang cancer kan karsinoma ada yang grade 3, 4 sama 5. Nah itu dia semua kan sama-sama bertekstur ya. Dia tuh teksturnya berarti ada ganjelan nggak rata gitu loh, permukaannya dia kasar. Cuman di sini tuh ntar pas kerasanya tuh pas palpasi. Jadi pas di palpasi itu bedanya 3, 4, 5. Kalau di mana itu di 3 dia emang permukaannya kasar. Cuman di sini itu masih agak kenyal gitu. Terus kalau keempat dia tuh tambah keras. Yang ini paling keras banget ya, keras banget. Tapi kalau permukaannya sama sih, cuma di kerasannya pas palpasi di mana gitu dia keras enggak.